Halo para pecinta serial India, Radha dan Krishna. Dan seperti biasa bersih bersama kami di channel ini. Kami akan menayangkan sinopsis kisah serial India, Radha dan Krishna. Nah guys, bagi anda yang baru saja menemukan channel ini ya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar anda semua tidak tertinggal cerita-cerita terbaru dari channel kami. Dan di adegan ini dimulai saat Tulsi bertanya kepada Radha atau Madhavi. Ia mengatakan, aku ingin menikahi Sri Dhamma lagi. Ayo bantu aku, Madhavi. Radha pun kaget dan sedih melihatnya, karena yang akan dinikahinya adalah Krishna, yaitu ayang bebnya ya. Dan kemudian Tulsi pun mengatakan lagi kepada Radha, tolong nanti kau yang akan menaburkan bunga pada kami selama pernikahan. Aku tidak sabar itu untuk menunggunya. Ini pasti akan sangat mengasihkan. Wow, ini sepertinya asik bagi Tulsi ya, namun tidak asik bagi Radha dan kita semua. Dan di adegan selanjutnya, Sri Dhamma yang terus menyerang tentara langit. Kemudian Sri Dhamma mengatakan kepada Mahadewa, Mahadewa, kau jangan sembunyi aja, lawan aku kalau kau berani. Ia menantang Mahadewa. Tentara langit ini pun berkata kepada Gauri dan melaporkan, tolong bangunkan Mahadewa dari meditasinya, karena Sri Dhamma akan menghancurkan seluruh Kailas nanti. Dan di adegan berikutnya, Radha yang membawa Balram yang telah menyamar menjadi Manjari. Ia pun menemui Tulsi di rumahnya. Madhavi pun berkata kepada Tulsi, hai Tulsi, kenalkan ini temanku, yaitu Manjari. Dan setelah itu Balram pun memberi salam kepadanya. Tulsi pun menjawab, ya baiklah Manjari, Madhavi, tolong bantu aku dalam pernikahan ini, di mana suamiku. Dan setelah itu Radha pun mengatakan kepada Tulsi bahwa tadi aku tidak melihatnya di kamar. Tulsi pun bertanya dan berkata-kata dan bingung. Mari kita pergi ke kamarnya dan membawanya ke pernikahan. Madhavi dan Manjari dan Tulsi pun mencari Sri Dhamma atau Krishna ini ya, tetapi tidak menemukannya. Rupanya Krishna udah mau kabur duluan ya, menghindar dari kenyataan. Dan di dalam hati atau Radha ini berkata, pasti Krishna pergi dari sini, karena Krishna tahu aku tidak bisa melihat Krishna menikahi Tulsi. Nah guys, jangankan Radha ya, kita juga pun tidak rela kalau Krishna menikah lagi dengan Tulsi, karena Tulsi adalah istri orang lain. Nah guys, bagaimanakah pendapat kalian semua ya? Silahkan ketik di kolom komentar. Dan di adegan berikutnya, Sri Dhamma yang menemui Mahadewa. Ia mengatakan, wow Mahadewa, jangan sembunyi melulu, lawan aku. Ia pun menantang Mahadewa terus menerus. Dan setelah itu Dewi Gauri pun memanggil Mahadewa dan menemuinya. Bangunlah Mahadewa, kalau kau tidak mau bangun, aku saja yang akan melindungi Kailas. Mahadewa pun terus bermeditasi. Ia pun tak menghiraukan Gauri. Dan kemudian Gauri pun akhirnya mengeluarkan ilmunya atau avatar Mahakali. Dan setelah itu Gauri pun menemui Sri Dhamma. Hai Sri Dhamma, lawan saja aku. Sri Dhamma pun malah tertawa. Hahaha. Kemarin para kurcaci, sekarang wanita yang Mahadewa kirim untukku. Mahakali pun berkata, jangan melihatku sebagai wanita. Aku kuat karena kekuatan wanitaku. Kau jangan lupa Sri Dhamma, kau kuat karena cinta dari istrimu yang sangat besar padamu. Sri Dhamma pun lalu menjawab, aku tidak peduli itu. Wanita sepertimu pasti akan kalah dalam sekali serangan saja. Dan setelah itu Mahakali pun berteriak, Sri Dhamma, kau akan kubunuh ya. Dan setelah itu Mahakali berlari ke arah Sri Dhamma. Ia pun ingin membunuhnya. Namun di balik mereka ingin bertengkar, dan setelah itu Krishna pun muncul. Ia pun berteriak, tunggu Dewi Gauri, tunggu, berhentilah. Biar aku saja yang menangani masalah ini. Sri Dhamma pun justru tertawa lagi. Hahaha, apa-apaan Mahadewa ini? Mahadewa juga menyuruh pria ini untuk melawanku. Akan aku habisi kalian berdua. Wanita itu pun
yang akan aku habisi pertama kali. Krishna pun berkata, "Dewi, pulanglah. Mahadewa ingin aku yang menangani masalah ini." Dan setelah itu, Gauri yang terus mengingat perkataan Mahadewa bahwa biarkanlah Krishna yang menangani Sridama. Ini adalah memang sudah takdirnya. Dan setelah itu, Mahakali pun menghilang dari sana. Dan setelah itu, lalu kemudian adegan yang paling menegangkan. Sridama berkata kepada Narayan, "Wahai Narayan, hukum aku karena aku adalah dosaku." Krishna pun sama seperti Radha Krishna yang terlahir sebagai wujud yang berbeda. Kau akan terlahir sebagai wujud seorang asur. Krishna pun mengatakan kepada Sridama, "Wahai Sridama yang jelek hatinya, kau beruntung memiliki istri yang penuh kasih. Kau kuat karena istrimu. Apapun yang kau miliki sekarang, itu semua adalah karena istrimu juga. Kau tidak boleh merusak kepercayaan istrimu." Dan setelah itu Sridama justru tertawa terbahak-bahak. Krishna juga takut dan mencoba melarikan diri dari pertarungan ini. Krishna berkata lagi kepada Sridama dengan agak kasar, bukan karena takut, tapi karena Krishna melanjutkan penjelasannya yang lebih panjang. Dan setelah itu, Krishna pun pergi dari sana dan tiba di Mahadewa. Krishna pun berkata, "Buka matamu, Mahadewa." Mahadewa pun akhirnya membuka matanya. Dan kemudian Mahadewa pun berkata, "Ada permintaan apa, wahai Narayan? Kenapa kau datang kemari?" Krishna pun berkata, "Seperti yang telah diputuskan sebelumnya, kalau kau yang harus bertarung dengan Sridama." Dewi Gauri pun berkata, Apa ini bukannya kau yang harusnya bertarung?" Krishna pun menjawab, "Sudah diputuskan Mahadewa yang akan bertarung dengan Sridama. Tugasku hanya memberitahu Mahadewa kapan waktunya akan tiba. Hanya Mahadewalah yang dapat mengalahkan Sridama di seluruh alam semesta ini." Dan setelah itu Dewi Gauri pun, "Terus bagaimana sekarang? Kenapa kau meningkatkan kekuatan Sridama dengan meningkatkan cinta Tulsi untuknya?" Krishna pun menjawab, "Itu tidak akan lama lagi akan menghilang kekuatan tersebut. Mahadewa, buat Sridama sibuk dalam perang sampai aku bilang untuk diakhiri." Mahadewa pun menjawab, "Oke kalau begitu Sridama." Mahadewa pun pergi bertarung dengan Sridama. Dan di akhir sinopsis, Tulsi yang berkata, "Siapa kau? Suamiku ada di tempat lain. Siapa kau sebenarnya?" Krishna pun berkata, "Aku adalah Krishna. Aku adalah dewa yang tertinggi, Raja Dua Raka." Tulsi pun menjawab dan terheran-heran, "Kau sudah lancang menyamar menjadi suamiku. Aku mengutukmu dan kau akan berubah menjadi batu selamanya." Wow, seperti Malin Kundang ya, yang durhaka dengan ibunya dikutuk menjadi batu. Nah guys, sangat seru untuk dinantikan ya. Season keempat ini tambah seru dan tambah seru saja. Dan semoga tayang di Antv ya guys. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa saksikan video-video kami untuk berikutnya. Kami dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.